Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat kan? Cici berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat. Meskipun ada yang tidak sehat, mungkin batuk, mungkin pilek, tidak apa-apa. Kita mau hari ini mau bersemangat, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mau menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima
lambaikan tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk kami boleh memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami di dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Cici mau ajak kita semua, yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersemangat kembali memuji nama Tuhan. Cici ajak kita semua untuk nyanyi hari ini harinya Tuhan. Nanti yang kedua kalinya kita ganti harinya jadi hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Cici mau ajak kita semua untuk kembali bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Ada yang tahu lagu? Satu jumlah mulut dan hidungku. Tahu lagunya? Yuk kita sama-sama, kita berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Tiga
Tapi sebelumnya kita sama-sama mau menyanyikan satu buah pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Turut orang tua, itulah perintah Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagi nih. Dan juga menyiapkan Alkitabnya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat bertemu kembali dengan Karita. Apa kabar? Salam sehat selalu ya. Adik-adik, Karita berharap meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi Karita percaya adik-adik semua bisa sehat ya. Tetap jaga kebersihan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Karita mau adik-adik semua kita berdoa dahulu ya. Yuk, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk keluarga kami juga yang Tuhan peliharakan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong supaya semuanya adik-adik sekolah minggu boleh mendengar dengan baik dan boleh melakukan firman Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan adik-adik sekolah minggu kami semua menjadi anak-anak yang senantiasa rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, masih ingat tentang penciptaan? Masih ya. Berapa minggu yang lalu adik-adik sudah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu masih ingat ya adik-adik ya? Nah, Kak Rita mau ingatin nih. Hari pertama, kira-kira Allah menciptakan apa ya? Ayo, adik-adik masih ingat nggak? Betul, hari pertama Allah menciptakan terang, ya, menciptakan terang. Kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau kita sebut langit. Hari ketiga, ayo, adik-adik ingat nggak? Hari ketiga, betul, tumbuh-tumbuhan ya. Nah, hari keempat, benda-benda penerang. Masih ingat apa aja benda-benda penerang? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya. Nah, hari kelima, adik-adik masih ingat? Tentu masih ingat. Hari kelima adalah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, adik-adik, dari penciptaan Tuhan yang indah, yang sangat baik, kita bisa mendengar. Coba dari ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan, adik-adik bisa dengar apa ya? Nah, betul, ada suara burung kita bisa mendengar. Ada suara apa lagi? Suara hewan yang lain, bisa mendengar suara jangkrik, bisa mendengar suara kodok. Ada banyak hewan yang bisa kita dengar. Ada juga mendengar suara apa? Suara petir. Ya. Apalagi adik-adik?
kita bisa mendengar suara apa lagi? Suara hujan turun, ya. Dan banyak lagi ciptaan Tuhan yang bisa kita dengar. Ya, mungkin kalau adik-adik ingat pernah dengar suara ombak, ya, macam-macam ya. Nah, atau mungkin yang paling dekat di rumah, dengar suara mama, suara papa, suara cici maupun koko atau adik. Dan pagi hari ini bisa dengar suara Kak Rita, ya. Nah, beserta suara cici dan koko yang lain. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya untuk semua ciptaan Tuhan. Tuhan sudah sangat baik dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Nah, adik-adik, setelah hari kelima, Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah, masih ingat adik-adik? Manusia yang diciptakan yang pertama? Betul, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Nah, ada laki-laki dan perempuan, ya. Waktu diciptakan, Allah katakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Ya, segambar dengan Allah. Nah, kira-kira menurut adik-adik kalau dikatakan segambar dengan Allah, artinya wajah kita mirip dengan Allah. Coba, kalau dikatakan segambar dengan Allah, apakah wajah kita mirip dengan Allah? Nah, bukan ya adik-adik. Segambar dengan Allah itu artinya ada banyak hal-hal yang serupa dengan Allah, ya. Yang Tuhan ciptakan sebagai manusia, ada banyak hal yang serupa dengan Allah. Ya, ada juga ya yang tidak, ya. Jadi bukan karena mirip wajahnya, bukan, ya, tapi kita segambar dengan Allah, ya. Nah, adik-adik, apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita diciptakan menurut segambar dengan Allah? Kan kita disegambar nih dengan Allah, ya. Segambar itu kita bersyukur karena Tuhan memberikan yang istimewa buat kita, yaitu apa? Sebagai manusia ciptaannya, Tuhan berikan kita akal budi. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah, Allah memberikan akal budi buat kita. Untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa melakukan banyak hal. Khususnya melakukan hal-hal yang baik. Itulah istimewanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Nah, adik-adik, sebagai manusia ciptaan Tuhan, ada juga hal-hal yang berbeda, yang tidak sama kita dengan Allah. Yaitu, sebagai manusia, kita tidak bisa menciptakan dengan berkata-kata, dengan berfirman. Nih, kalau Kak Rita nih, mau makan wortel, atau makan enak nih, makan burger. Terus Kak Rita bilang begini, jadilah burger. Terus burgernya tersedia di meja. Nggak bisa kan? Nah, atau Kak Rita mau menulis. Terus Kak Rita hanya bilang, jadilah buku untuk menulis. Nggak bisa ya. Semuanya memerlukan benda yang sudah diciptakan oleh Tuhan, ya. Nah, jadi hal-hal yang berbeda itu ada banyak. Jadi kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi yang boleh kita rasakan ini dengan kuasa firman-Nya, kita sebagai manusia, kalau kita mau menciptakan segala sesuatu, kita mau menciptakan gambar pemandangan, maka kita harus sediakan dulu krayonnya, kita sediakan dulu buku gambarnya, kita sediakan dulu pensilnya, kita sediakan krayonnya, ya. Nah, kalau kita mau makan enak, ya mama harus masak dulu, ya, baru tersedia di meja. Atau mungkin seperti sekarang ada yang dipesan dahulu makanannya, baru ketika datang maka kita bisa menikmatinya, ya. Nah, anak-anak, banyak hal yang diciptakan oleh Tuhan
yang boleh dirasakan dan dimanfaatkan oleh kita sebagai ciptaannya, ya. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa ketika Allah melihat semua ciptaannya, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, ya. Nah, apakah menurut adik-adik setelah Allah menciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6, kemudian Allah pada hari ke-7 beristirahat. Nah, menurut adik-adik, kenapa ya Allah beristirahat? Apa karena lelah? Apa karena Allah sudah ngantuk? Sudah bekerja selama 6 hari, kemudian pada hari ke-7 beristirahat. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa? Apakah karena Allah lelah? Capek? Apa karena Allah mengantuk? Nah, adik-adik, Allah tidak pernah capek. Allah tidak pernah lelah, ya. Tapi Allah mau mengistimewakan, menghususkan pada hari ke-7 itu adalah supaya sebagai manusia ciptaannya kita boleh bersyukur, ya. Nah, untuk kita mengetahui lebih lanjutnya nanti, Kak Rita dan adik-adik kita akan membaca firman Tuhan mengapa Allah menghususkan hari ke-7 itu sebagai hari Sabat untuk manusia ciptaannya. Nah, sebelum Kak Rita lanjutkan, adik-adik masih ingat nggak lagu? Siapa bikin bunga? Tentunya bukan saya. Siapa buat bunga? Tentunya Tuhan Allah. Masih ingat? Yuk, sama-sama ya, adik-adik ya. Yuk, coba. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sama ya. Siapa buat bunga? Tentunya bukan saya. Siapa buat bunga? Tentunya Tuhan Allah. Coba gunung. Siapa buat gunung? Tentunya bukan saya. Siapa buat gunung? Tentunya Tuhan Allah. Coba kalau ikan. Siapa bikin ikan? Tentunya bukan saya. Siapa buat ikan? Tentunya Tuhan Allah. Nah, itulah adik-adik dari penciptaan yang sudah Tuhan ciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Kita dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang punya Alkitab dibuka ya, biar kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Nah, baik adik-adik, kita akan membaca ya firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian Keluaran 20 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Kita baca dulu yang Kejadian 2 ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, adik-adik, Allah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dan kita telah belajar bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan sungguh amat baik. Nah, menurut adik-adik, apakah yang Allah lakukan ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu? Nah, dalam firman Tuhan dikatakan tadi bahwa pada hari ke-7 dari penciptaan Allah beristirahat dari segala pekerjaan yang telah dikerjakannya. Ya. Nah, seperti yang Kakak katakan tadi,
Allah berhenti bukan karena Allah lelah, bukan karena Allah mengantuk, bukan karena Allah capek. Ya, memang sebagai manusia, seperti Kak Rita nih, kalau kerja, ngajar dari hari Senin sampai hari Jumat, wah, dari pagi jam 5 sudah harus bangun, kemudian mempersiapkan aktivitas dan ke sekolah sampai akhirnya pulang ke rumah 3:30 sore. Setiap hari dari Senin sampai Jumat rasanya lelah. Hari Sabtu harus mempersiapkan makanan, karena persediaan makanannya hanya sampai Jumat, belanja, dan terus seperti itu. Nah, pada hari Minggu pagi-pagi sudah harus mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah. Nah, sebagai manusia, Karita merasakan capek ya, pengen istirahat gitu, capek bekerja. Mungkin mama papa juga begitu, capek seharian bekerja dari Senin sampai Jumat. Dan mungkin juga adik-adik semua ya, walaupun belajar online sekarang dari rumah, pasti adik-adik merasakan lelah juga kan. Kalau belajar, apalagi kalau PR dikasih sama bapak ibu guru dari Miss gitu ya, dikerjakan berjam-jam di depan HP atau laptop, lelah ya adik-adik ya. Nah, sama sebagai manusia, memang kita merasakan lelah. Nah, itulah perbedaan kita dengan Allah ya. Nah, Allah berhenti bekerja bukan karena lelah, bukan karena capek, bukan karena mengantuk, tapi Allah mau mengkhususkan hari itu, hari ke-7 itu sebagai hari Sabat, harinya Tuhan, hari Minggu yang kita boleh sekarang nikmati ya, dimana kita boleh beristirahat, kita boleh mengkhususkannya untuk beribadah seperti hari ini. Sekarang kita setiap minggu coba, nggak ada kan sekolah-sekolah yang buka, bahkan sekarang hari Sabtu sekolah pun tidak dibuka. Karena apa? Ya, karena memang hari Sabat itu sudah dikhususkan bagi semua orang di dunia, yang orang percaya bahwa hari Sabat itu kita pergunakan untuk beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan kita yang rutin, yang setiap hari kita kerjakan, dan kita khususkan untuk kita beribadah dulu kepada Tuhan. Tapi nggak boleh bekerja pada hari Minggu. Boleh. Maksudnya ya boleh memasak, boleh berolahraga, boleh. Tapi artinya bukan pekerjaan itu yang membuat kita jadi tidak beribadah. Nah, jadi kalau hari Sabat itu kita harus mempersiapkan diri kita dulu khusus untuk kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi hari Sabat itu kita rayakan dengan kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa melakukan hal-hal baik. Misalnya, hal-hal baik apa yang bisa kita lakukan di rumah? Ya, contohnya mungkin kita bisa bersama-sama dengan adik, bisa bersama-sama dengan kakak, mendengar firman Tuhan, atau beribadah di rumah. Ada banyak hal baik yang boleh kita lakukan. Atau misalnya apa? Kita mendoakan teman, mendoakan saudara, mendoakan guru-guru kita, mendoakan cici koko, mendoakan kakak, ya, banyak hal-hal baik yang boleh kita lakukan. Atau menolong mama, mempersiapkan makanan, ya, menolong mama, apalagi menjaga adik, ya. Jadi banyak hal yang baik yang boleh kita lakukan. Apakah itu pekerjaan, tapi pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa membuat kita tidak menguduskan hari Sabat, ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar bahwa apa yang dikatakan Tuhan tentang hari Sabat. Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat yang ke-8 hingga 11. Yuk, mari sama-sama biar kita lebih tahu lagi. Apa sih hari Sabat itu? Yuk, kita baca ya adik-adik ya. Keluaran 20 ayatnya yang ke-8 hingga ke-11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, adik-adik, ini diberikan Tuhan perintah kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ya. Melalui Musa Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi ke-10 firman ini. Dan ini harus disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan Allah mau supaya umat pilihannya itu dapat hidup taat dan tahu untuk mereka menyisihkan waktu mereka, ya, membagi waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan tadi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, ataupun anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Nah, firman Tuhan jelas ya adik-adik mengatakan bahwa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu adalah sekarang kita rayakan sebagai hari Minggu, harinya Tuhan. Ya, adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam merayakan hari Sabat. Ya, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa memuliakan, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, dulu umat Allah merayakan Sabat pada hari ketujuh, ya. Dulu mereka merayakannya pada hari Sabtu. Tapi setelah kedatangan Yesus dan kematian Yesus yang menebus dosa-dosa kita, Yesus dibangkitkan pada hari pertama, yaitu pada hari Minggu. Dan hari itulah orang mulai banyak berkumpul dan beribadah. Dan itulah yang sekarang bagi orang-orang percaya bahwa hari kebangkitan Yesus itu adalah hari Sabat buat umat Tuhan dimanapun berada. Nah, adik-adik, itulah sebabnya kini kita merayakan hari Sabat pada hari Minggu, yaitu hari pertama dari setiap minggu. Ya, Sabat orang Kristen itu adalah hari bagi umat Allah di seluruh dunia untuk beristirahat dan hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi pada hari yang istimewa ini, hari Sabat, ya, yang merupakan hari Tuhan, kita semua, adik-adik, cici koko, kakak, ya, kita beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, untuk sekarang kita beribadah di rumah, tapi nanti setelah COVID ini berlalu, kita akan sama-sama beribadah di gereja, merayakan hari Sabat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, ya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pagi hari ini, Kak Rita mau mengingatkan kembali kepada kita untuk hari Sabat yang sudah. Baik, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Allah menyelesaikan ciptaannya dan mengkhususkan, mengistimewakan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Yuk, coba diingat-ingat. Apa yang Allah lakukan pada hari penciptaan yang ketujuh? Iya, Allah beristirahat dari segala pekerjaan yang telah Allah ciptakan. Ya, kemudian nih Kak Rita mau tanya lagi nih, kira-kira apa ya rencana Allah untuk hari Sabat? Pasti Allah punya rencana kan, kenapa dibuat hari Sabat? Kira-kira apa rencana Allah untuk hari Sabat? Agar
satu hari setiap minggu kita sebagai manusia ciptaannya akan beristirahat dari pekerjaan dan menggunakan hari itu, hari Sabat itu untuk memuji dan menyembah Allah. Ya. Satu lagi nih, coba Karita tanya, kira-kira hari apakah yang Allah pilih sebagai hari Sabat? Hari apa yang Allah pilih sebagai hari Sabat? Nah, sejak penciptaan sampai kebangkitan Yesus, yang Allah pilih adalah hari ke-7. Hari pertama, minggu itu. Kakak ulang sekali lagi, hari apakah yang Allah pilih sebagai hari Sabat? Yaitu sejak penciptaan sampai kebangkitan Yesus, yang Allah pilih adalah hari ke-7. Sejak Yesus bangkit dari antara orang mati pada minggu pertama. Jadi Sabat orang Kristen itu adalah hari Minggu. Sekali lagi, hari Sabat orang Kristen itu adalah hari Minggu. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Allah memberikan kepada kita umatnya satu hari Sabat sebagai setiap minggu untuk kita beristirahat dari pekerjaan kita, dan kita menggunakan hari Sabat itu untuk memuji Tuhan, berdoa, berbicara kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik semua bisa melakukannya ya? Bisa kan? Pasti bisa. Karena adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang hebat. Jadi dari hari ini kita mau belajar bahwa hari Sabat adalah hari istimewa yang harus kita sambut dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Hari itu kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan dengan banyak waktu. Ya, dengan banyak waktu. Nah, sampai sekian renungan ibadah pada pagi hari ini, firman Tuhan yang Kak Rita sampaikan. Dan Kak Rita percaya adik-adik semua mampu melakukannya. Jangan lupa kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita dimampukan jadi anak-anak yang selalu setia dan merayakan Sabat setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Rita mau kasih pertanyaan nih buat adik-adik, hanya 2. Ya, yang pertama nih, ya, dicatat ya. Adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan Keluaran 20 ayat 8. Masih ingat kan tadi? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yuk sekali lagi. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nanti anak-anak rekam video ya, kirim ke Cici Indri. Satu lagi, bagaimana cara kita merayakan hari Sabat atau hari Tuhan? Ya, bagaimana caranya kita merayakan hari Sabat atau hari? Baik adik-adik. Baik adik-adik, jangan lupa pertanyaan yang Kak Rita sampaikan hari ini dikirim ke Cici Indri ya. Rekam video untuk ayat hafalan, kemudian menjawab yang pertanyaan nomor 2. Kirim ke Cici Indri, dan nanti Cici Indri akan menilai ya. Baik adik-adik, sampai di sini pertemuan kita bertemu kembali pada acara sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi, tetap jaga kesehatan. Sebelum kakak tutup, mari kita berdoa. Dan nanti kita akhiri dengan lagu Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau mengkhususkan satu hari buat kami, yaitu hari Sabat, hari Minggu yang boleh kami pakai untuk beristirahat. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berbicara melalui doa, dan kami boleh melakukan banyak hal-hal yang baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih biarlah firman-Mu ini boleh semakin bertumbuh dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk Cici Koko yang boleh memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati lebih lagi sehingga firman Tuhan boleh terus diperdengarkan dan semua adik-adik sekolah minggu boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.